Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Leni Lestari, NIM 257201163, akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori graf. Yang pertama, teori graf mulai dikenal sebagai matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leon Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg tahun 1736. Di kota Königsberg mengalir sungai Regel. Di sungai mengalir dua pulau, di antara terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatan tersebut sebanyak 7 buah. Nah, di sini kita bisa melihat contoh gambar jembatan Königsberg. Nah, untuk graf mempresentasikan jembatan Königsberg adalah yang pertama simpul atau evertek menyatakan daratan, yang kedua sisi atau ekne menyatakan jembatan. Graf adalah bagian yang memuat informasi yang diinterpretasikan secara tepat. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Tujuan graf adalah untuk visualisasi agar mudah dimengerti. Jenis graf yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf terdiri dari dua himpunan sehingga yaitu V atau G dan I atau G. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, yang pertama graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah tersebut graf tak berarah. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Nah, di sini ada contoh gambar A dan B yang bercontoh graf tak berarah dan B graf berarah. Kita bisa lihat di sini ya. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut yang pertama ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil, yang kedua simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap, yang ketiga simpul tergantung atau akhir bila derajat simpulannya adalah 1, yang keempat simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Graf dapat disajikan dalam bentuk matrik. Matrik-matrik yang dapat menyajikan model graf disebut antara lain yang pertama matrik ruas, yang kedua matrik azakti atau matrik ketetanggaan, yang ketiga matrik insidens atau matrik bersisilan. Di matematika dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara normal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang tersebut vertex atau node yang terhubung oleh akne atau R. Untuk teori graf, yang pertama problem dan model graf. Secara umum, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan bantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama problem, kedua model yang tepat, yang tiga algoritma, yang keempat program komputer. Baris dan kolom menunjukkan urutan simpul-simpul elemen metrik sedangkan 1 jika terdapat ruas antara simpul baris dan simpul terdapat simpul baris dan simpul kolom. Elemen metrik sama dengan 0 jika tidak terdapat ruas antara simpul baris dan simpul kolom. Nah, di sini kita bisa melihat contoh graf sederhana atau graf. Pada gambar ini terdapat G, H1 adalah bagian rentangan graf, H2 adalah bagian graf terapi, bukan bagian graf, dan H3 bukan bagian graf. Graf terhubung dan graf tidak terhubung. Misalkan G adalah suatu graf titik V dan W dalam graf G terhubung
bila dan hanya bila ada walks dari V ke W. Graf G dikatakan terhubung jika dua titik di graf G saling terhubung jika Z titik di dalam G tidak saling terhubung. Dalam keterhubungan sebuah graf dikenal istilah seperti berikut. Yang pertama walk, barisan simpul dan ruas. Yang kedua talk, walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Yang ketiga part atau jalur, walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu part pasti sebuah trail. Yang keempat circle atau sirkuit. Trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Misal titik V adalah suatu titik dalam graf G derajat titik V simbol D atau V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2. Garis suatu loop dihitung 2 kali. Nah, derajat simpul V atau dV adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf, maka jumlah derajat semua simpul suatu graf derajat sama dengan 2 kali banyak ruas graf atau sis. Setiap simpul dan ruas yang terhubung menjadi baris atau kolom matrik, hubungan setiap simpul dan ruas hanya bernilai 1, tidak bisa bolak-balik. Setiap hubungan simpul bisa bolak-balik. Setiap hubungan simpul dan ruas yang sudah menjadi matrik tidak dapat didefinisikan lagi. Berdasarkan ada tidaknya galang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsub graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsub graph. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, di sini ada 2, graf berhingga dan graf tak berhingga. Yang pertama, graf berhingga atau limited graph. Graf sehingga adalah graf yang jumlahnya simpulnya n sehingga. Yang kedua, graf tak berhingga. Unlimited graph. Graf yang jumlahnya simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Untuk graf orientasi arah pada sisi, yang pertama, graf tak berarah. Underford graph, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah, limited graph atau graf. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Operasi-operasi di dalam graf bila diketahui dua buah graf G1 atau V1, E1 dan G2, V2, E2, maka gabungan G1 U G2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 U V2 dan himpunan E-nya E1 U
E2. Irisan G N G2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 N V2 dan himpunan E-nya sama dengan E1 N E2. Selisih G1 min G2 adalah graf dengan himpunan V-nya sama dengan V1 dan himpunan E-nya E1 min E2. Selisih G2 min G1 adalah graf dengan himpunan V-nya V2. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.